Gaul yang bagus yang menguatkan iman itu gaul dengan kaum duafa, dengan yang di atas mah secukupnya aja. Tapi dengan orang fakir, miskin, penyandang difabel, hati lembut. Beneran, itu yang membuat iman menguatkan. Di antaranya selain gaul dengan orang-orang soleh, para ulama juga gaul duafa. Sekarang bab kedua, amal soleh. Ya, Jumatan sekarang. Bagus lah supaya cepat selesai. Kita nambah iman. Jadi bahagia itu kalau iman dan amal soleh. Anak-anak 97. Bahagia di dunia teh amal soleh. Meninggal yang dibawa amal soleh. Jadi syarat amal soleh itu ada berapa? Ibu, ini sebetulnya udah pada tahu, cuma rendah hati ya. Syaratnya 2, benar. Apa aja Bu? Prabowo, Gibran, kamu rosok ini. Ayo masalah, iya Anies, iya terus beres kan di demanya. Udah nggak usah terlalu pusing lah ya. Jadi pikiran biar sorangan. Ingat ya, Tuhan kita itu Allah bukan presiden. Dari dulu juga ganti-ganti presiden, tetap kita makin tua ya kan? Benar kan? Benar. Niat dan ittiba. Jadi disebut amal soleh itu 2 kuncinya. Niatnya ikhlas, yang kedua caranya benar. Bagaimana kalau kita berbuat baik pasti bahagia? Jawab hadirin. Kalau berbuat baik pasti bahagia? Coba kita buktikan. Ibu masak buat suami. Pak, surprise, kejutan. Saya masak buat Bapak. Masakan istimewa, kesukaan. Siapa hari Ahad pagi? Suami bengong. Kunaon Bapak bengong gitu di masakan teh? Aduh, ibu teh nggak bilang-bilang. Namanya juga surprise. Masa bilang-bilang? Emang kenapa Pak? Justru pagi ini teh udah keburu ada janji mau makan sama teman sepedaan. Jujur Bu, tong langsung soleha. Mau asli dulu ya. Jujur, bagaimana perasaannya? Kecewa terus? Sebel, ngambek, apalagi? Jengkel, kesel. Ternyata berbuat baik itu tidak identik bahagia. Kesel, mau dipamasakan, mau dibelek. Sekarang kenapa? Udah berbuat baik jadi jelek begini adabnya. Penyebabnya adalah yang pertama, tidak ada niatnya kurang ikhlas. Jelas? Jadi niat dulu, amal dulu. Niat dulu, kirim paket, alamat dulu, bukan langsung dikirim. Nah ini yang sangat penting Pak. Dalam hidup itu sedikit orang yang memeriksa niatnya. Makanya salah. Jelas? Emang kalau ikhlas bagaimana? Begini Pak, makan dulu. Aduh Bu, punten, saya ada janji. Apa Pak? Ada janji? Iya Bu, punten, buru ada janji. Pak, ingat baik-baik. Dalam Islam, janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan sama saya. Tapi ibu udah masak dari pagi. Pak, saya sudah niatkan masak ini sebagai amal soleh. Semua sudah dilihat oleh Allah, semua sudah dicatat oleh Allah. Tapi takdirnya belum waktunya kita makan sama-sama. Berangkat saya, jangan kau risaukan hati. Betul tidak? Saya tahu pikiran bapak-bapak, kemajikan abdi mubarak. Keren tidak orang ikhlas? Senang tidak dengernya? Dengar cerita ngarang aja udah bagus ya kan? Dengar cerita orang ikhlas saja sudah mengagumkan. Apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas. Oh, keren banget.
Ini yang harus kita perjuangkan. Niat. Mikir. 5 latihan supaya punya hati ikhlas. Mau? Sedih deh. Nah, dengan orang ikhlas teh seperti apa? Orang ikhlas teh seperti matahari, hanya memberi, tak harap. Terus memberikan yang terbaik. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri mah ambeien, bisul, jerawat, nyeri sadayana. Harus dah. Makanya ibu-ibu yang centil teh nyeri hate wae. Iya, dandan aya katingali geulis, Pak kumaha ya Pak? Coba suami mau ngomong apa? Ngomong cakep enggak begitu. Ngomong jelek enggak tega. Mohon mak teh siga kesemek beres dari hate. Makanya maaf ya, orang-orang yang overacting mah capek hidupnya. Benar? Atau seperti gula, teh manis tidak pernah disebut teh gula, kan disebut jasanya. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula, padahal yang bikin manis. Tapi giliran martabak telur disebut nasi telur. Giliran penyakit, ya penyakit gula ya. Fitnah. Gula sakit hati, enggak. Manis wes saya sama antem. Kita ngerti enggak ya? Ini seri-seri kita harus dalam nih hadirin. Ini serius nih. Kalau bapak ibu merasa kurang bahagia, ini bapak ibu kan banyak berbuat baik, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, tapi kan bahagia wae. Penyebabnya ini. Mau dikasih susu murni gratis 10 liter per hari bebas ongkir, tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau tidak? Sendok kecil dikocek Pak Abdi mau kali nggak mau? Nah, Allah juga tidak suka kalau ada pencampur di hati kita. Ongkos sawu Senin Kemis tapi harganya ninca kiloan. 10 ribu sawu tapi sakiwa ya. Pencampur ya tak kotoran sapi. Ngerti tidak nih? Nah, 5 latihan punya hati ikhlas. Apa-apa begini aja ceramahnya ya. Ngedongeng Islam kita udah banyak yang lain. Ya udah pilih. Waduh, kata Habib bisa apa? Aduh, jazakallah khair. Alhamdulillah. Kayak ini rame nanya. 1. Jangan selalu ingin diketahui orang amal-amal kita. Ada yang boleh diketahui, tapi sebagian besar jangan. Apa yang boleh diketahui orang lain? Amalan fardu. Sholat, kemana ya? Sholat dulu ke masjid. Ngomong, itu dakwah. Tapi tahajud nggak harus semua orang tahu. Cuma jam 3 tuh langsung WA. Bangun. Sholat tuh. Dari mana yang nama kiawe? Ternyata di grup nanti namanya grup Ria Bersama. Langsung nggak jawab Abdi mah, terus dia tadi, Abdi mah, terus dia tadi bangunnya dan udah ngaji, semuanya pamer amal. Apa-apa? Tuhan kita mah Allah, lain followers. Makanya yang punya medsos hati-hati kan. Banyak yang hidupnya menuhankan followers, kontennya semua. Sahur, ya Allah, walaupun sahur hanya dengan gemuk, ya. Tanggal 5 posting, hanya dengan pertolonganmu ya Allah. Kalau tanggal 5 sudah 10 juz. Pengumuman lain. Hati-hati, jangan sekali posting. Gak ada apa-apanya follower itu. Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma keridhaan Allah.
ngejongkek follower senang ke kita, like, tapi kalau nggak ridho pasti rugi. Tong maksakeun diri, ibu-ibu tak centil TikTok teh mah. Pakai jilbab, bin ais geuleuh ini. Lebay. Coba di jembatan ya kan, ngahalangan truk menuhankan followers. Berbahagialah ibu yang tidak punya followers. Cukup ibu sendiri aja, bikin sendiri, tonton sendiri, beres. Daripada nyebar dosanya kemana-mana, tong centil, ibu-ibu capek centil kan. Gua si ama ibu teh mau dinasihatin enggak? Dua, kalau ingin ikhlas ada orang, tidak ada orang sama seperti itu. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus. Nah, ciri-ciri orang tidak ikhlas. Ada ayat atasan, ada itu ayat atasan, dia mengkaryawan anak bayin. Ada karyawan Pemda nih? Ada. Pak Wali teh bukan Tuhan. Jangan berbuat karena ada wali kota, ada atasan. Gak ada apa-apanya. Suatu saat juga meninggal. Rugi atuh, masa kerja demi wali kota? Kerja mah karena amal soleh we. Makanya ada atasan, tidak ada atasan, sama we. Ada suami, gak ada suami, tetap ibu beberes, ibadah. Hanya ada suami mandi, gak ada slorde, oke. Karena bagi kita mah mandinya ibadah. Ini serius nih Pak. Dan ada yang sekarang lagi trendy. Ini bahaya nih. Sekarang teh ada kebiasaan rada-rada munafik. Di depan kelihatan baik, tapi kalau udah menyendiri suka berkhalwat dengan HP. Terus saya ngeliat HP. Aurat orang lain dilihat. Ini zaman kita remaja dulu gak ada Pak. Tapi sekarang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak emang di kantor mah keren. Balik ke masjid. Di juru teh gila ya. Bu, tolong ninggalin karasek. Drakor dilihat, pas lihat suami, gila, dosa. Lewat ke halal. Apa apa? Kan ada seorang pernah ngomong gini, Ustaz, kenapa ya? Saya tuh lihat istri teh kok agak kurang nyemesrem lah gitu. Kenapa? Apakah istrinya buduk? Oh, istri saya full perawatan, bagus, cakep, atau sakit jiwa? Enggak, bagus. Tapi kok kurang nyemesrem? Oh, berarti Bapak kebanyakan lihat yang tidak halal. Karena mata lihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Si kawan soleh, ibu saudara-saudara sekalian, di kamar makil itu beda depan, beda belakang, ciri-ciri orang tadi. Pak tahu tidak? Yang suka lihat video-video yang gak bagus, aurat orang lain, dilihat dari bukunya, ada garisnya. Ada langsung. Mana ada buku gak ada garisnya? Ayolah. Pernah suatu saat nonton televisi Malaysia, ibu-ibu lagi sholat duha, telepon bunyi, diangkat oleh anaknya. Nah, ibu ada tante, sedang apa? Lagi sholat ya dengerin. Sedang sholat duha, aduh dibahagiain. Benar-benar selesai deh. Duh, pinter. Berarti si ibu kan lebih senang diketahui orang lain. Suatu saat sholat asar menjelang maghrib, lagi rusuh sholat, telepon bunyi, kebun lagi beli. Nah ibu ada lagi apa? Sholat asar, beres sholat. Berarti lebih sibuk dengan penilaian orang. Ngapain kita pusing dengan penilaian tetangga? Halo? Nah, jangan suka beda-beda.
Ya mah ada atasan karena saking pengen sholat di samping atasannya. Allah, padahal terwudu heula. Berangkat. Ada yang begitu Pak, saking cari muka. Udah ada orang nggak ada orang sama aja. Ya Allah ada. Dalilnya apa? Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Orang lihat, orang lihat sama. 3, ikuti. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Yang kompak sekali lagi. Orang yang ikhlas mah anteng, orang kurang ikhlas dipuji dan semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti ikhlas. Orang ikhlas mah anteng, mau muji mangga, teu muji teu naon, bade menghina mangga we. Da Tuhan saya mah bukan bibir manehna. Bahagia. Nih ya, kita aja di ruangan ini ya, ada seseorang dia udah pernah dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame juga sebenarnya. Saya demi Allah ya, ini sumpah Allah sedang mendengar. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dan lebih merugikan dibanding dengan dicaci maki. Karena orang yang senang dipuji dekat sekali dengan sifat munafik. Orang yang suka dipuji manusia tuh cenderung hidupnya tuh ngebangun topeng, casing, bungkus hatinya. Alhamdulillah diselamatin oleh Allah dengan dicaci maki. Kalau enggak malah kalau kan benar dipuji rame-rame tuh lupa diri. Makanya ibu lihat zaman dulu ya si akan dipuji teh. Zaman dipuji tuh jerawat, sariawan, radang tenggorokan. Kenapa? Riut mikiran batu. Sekarang merdeka Allah. Baru pesantren jadi sesudah dicaci maki. Dulu nggak ada RUT itu Pak. Orang datang cuma mau dipotret aja. Terima kasih ya ibu-ibu yang sudah mencaci maki. Karena pahala ibu teh bermanfaat bagi saya. Oh iya, pernah ada tamu dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya minta maaf ya. Baru ketemu kok minta maaf. Pokoknya saya ngomongin iya nggak apa-apa Bu, buat saya mah gak ada sakit hati, gak ada masalah. Bukan itu masalahnya. Apa masalahnya? Ya kata guru saya, kalau kita menggibahin orang lain, maka pahala kita dikasihkan kepada yang digibahin. Nah, saya jauh-jauh di sini balikin lagi lah. Tidak Allah tahu, saya nggak disadar. Kenapa sih gue ngurusin suami orang? Urus suami sendiri sih, akan ketika urus. Bu, Pak, Bu, tong centil ya. Centil capek. Ibu ingin kelihatan langsing itu jadi jarang nafas. Ayo kan tinggal bodas di soklin. Jadi capek. Yang enak dalam hidup mah just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Hidup mah yang enak lah. Jangan ribut dengan penilaian orang, sibuk dengan penilaian Allah. Allah lihat hati dan amal, orang lihat casing. Coba, ibu mau tahu kenapa ibu-ibu rada kurang bahagia? Jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Karena bahagia. Kenapa gigit itu? Aduh.
Ya cicing saya. Bu, ibu, kepenting ibu teh salah mencentil. Boleh dandan? Kalau wanita boleh nggak sih ingin kelihatan cantik? Boleh? Untuk siapa? Suami siapa? Ngarang atau bisa dakwah ini cicing gitu daripada ngarang juga gitu ya. Kita kan tahu pasti ya Pak ya. Keluar dandan setakar kembang pulang ke rumah rawing dia usap jadi dia ya. Pergi mah pakai harum-haruman kurang bau kelek hare-hare. Kita tuh korban sebetulnya Pak. Cing ikhlas apa ya? Tampil dari mana dari Pak gitu ya. Bu, Pak. Gimana kalau ada orang menghina? Ya, apa yang aneh? Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita yang hina betulan, ada yang menghina? Itu aneh. Wajar dong orang menghina. Coba kalau dihina orang, sabar atau syukur? Jawab. Sabar atau syukur? Syukur. Syukur bukan kita yang menghina orang. Syukur karena penghinaan orang kepada kita sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Sok ibu dengerin. Saya juga udah dengerin yang menghina capek, gak ada apa-apa. Mata terjadi hati. Sok ibu dengerin. Tasyo cerita tak siloba omong. Alhamdulillah ya Allah. Saya hanya disebut siloba omong. Berarti dia tidak tahu siloba putar, loba cicilan, loba aib, loba bisul, loba bekas koreng. Kita dihargai orang lainnya karena Allah nutupin aib. Benar? Kenapa bapak dihargai oleh istri? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang aslinya. Mata-mata gaya wae, bapak dibuka sedikit mah molek bapak. Itu yang dibuka-buka aibnya hancur, benar? Dibuka dikit hancur Pak. Makanya yang keempat, jangan ingin dihargai. Kalau saya tidak berharga, betul? Film, pilpres, pilkadal, itu teh kepilih teh karena Allah nutupin aibnya. Ya kalau dibuka aib mah kita punya presiden selama-lamanya. Dan kalau dibuka aib mah tak akan ada yang bisa ceramah. Kenapa Agim diundang ke sini? Penyebabnya cuma dua. Satu, saya dikasih casing oleh Allah, ujian sebagai kiai katanya. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan Abdullah bin Mas'ud. Yang menyebabkan saya di sini dan ibu bapak mau dengar. Jangan ingin dihormat-hormat orang, capek, bikin ikhlas dan tidak layak dihormati atau kalau dibuka. Benar? Cik Pak Wali. Tungkul Pak Wali. Ya, pakai loreng. Harungkus, akhirnya sapi Pak Abdi. Pernah kan di Daruto ada pelatihan Pak. Mencoba tes yang satu, berokok, kayak dia itu belum dibuka ya aibnya. Racun korek. Jadi cing, ngahem-hem desiun tuh. Jadi buka aibnya rusak. Makanya jangan ingin dihargai, tapi ingin menghargai. Dia bikin sengsara, dia bikin bahagia. Ibu-ibu, para istri pejabat, biasa-biasa aja ya. Kan yang jadi pejabat suaminya, betul ya? Ibu kan nebeng aja jadi istri. Jangan sampai suami kolonel, ibu tiba-tiba jadi jenderal. Di mana orang? Daftar enggak, seleksi enggak, latihan enggak. Biasa. Bentar aja kasih makan rusak suasana. Ini biasa-biasa wae. Nah kita mah nggak ada apa-apanya, cuma nunggu mati, betul tidak? Yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Lakukan, lupakan. Lakukan,
melakukan tos diajar pikun. Lakukan yang terbaik, lupakan, jangan diingat-ingat. Perlukah kita ingat-ingat kebaikan kita? Kalau kita ingat-ingat jasa kebaikan orang, hati jadi tenang atau jadi gak enak? Tah ciri-ciri Allah gak sukanya dibikin gak enak. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlu tidak? Kita tes. Bu, perasaan ibu gimana kalau suami bilang begini? Istriku, saya nih suaminya. Saya yang membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Ini rumah jerih payah saya tahu. Saya yang nyicil. Kalian makan tiap hari itu tetesan keringat saya. Kalian pergi jalan-jalan, mobil di mana? Saya yang beli. Saya beli bensin. Bagaimana Bu, ketika suami pamer jasa, ibu bahagia atau enek? Kupingkeun Raden. Dengarin, bahagia atau enak? Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Jelas? Langsung ingat nyebut-nyebut jasa. Jadi Bu, kalau ada yang ngomong jasa tuh jatuhnya ibu tuh jadi enak gitu dan jadi sebel. Persis itu yang kami rasakan Bu. Ibu tuh capek, ibu tuh langsung kita amal soleh. Ya atasan, atasan dari dia. Saya tuh atasan kalian. Gak tahu. Saya capek untuk jadi atasan. Sudah bisa. Resiko, ya kan? Gak boleh ngomongin apalagi ke anak-anak. Ini ibumu nak, ini ibumu nak. Cepat udah terkenal ibu jadi kalian. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Cepat udah ke siapa suruh? Tahu gini mah kamu keluar dari ibu yang ini. Lakukan. Kenapa? Karena aslinya ya, yang berbuat baik itu Allah. Kita nyumbang buat anak yatim. Aslinya itu rezeki dari Allah untuk anak yatim. Kita dipilih jadi jalan sebagai ujian. Ikhlas, eksok berjasa. Bu, terima kasih Ibu sudah membiayai beasiswa saya. Nah, semua ini rezeki dari Allah. Ibu bapak cuma ketitipan jalan. Bersyukur ke Allah ya, dan doakan ibu supaya bisa ikhlas. Enak tidak? Dia jadi mulia, pahalanya dapat, ditambah. Bayangkan, Bu, terima kasih makannya. Ibu teh capek tahu ngebiayain kalian. Harus sih benar kalian teh ya. Kalau kata ibu kasih bapak. Agim udah berhasil membangun pesantren Darut Tauhid. Siapa? Darut Tauhid mah udah tertulis di Lauh Mahfuz. Bekal ada di gegar kalau di sana. Allah yang menciptakan. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah menjadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Bagaimana? Kami berjuang, kami aneh, omong dikasih AB yang dicicing. Jangan sok berjuang. Memang kita harus berjuang, tapi sebagai amal soleh. Jadinya hasil itu mah Allah yang memberi. Jelas? Jangan merasa berjasa. Lakukan doa. Awet di sisi Allah, hati tenang, akhlak mulia, keterima. Tuh gitu itu mah tong riweuh. Dan yang bikin riweuh teh ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dibalas budi. Makin sering sakit. Beres, cepat. Sudah ya, jangan ngomong-ngomong. Gitu mawali sederhana. 1, jangan suka pamer. 2, ada orang tidak ada orang tetap yang terbaik. 3, jangan riweuh dengan penilaian.